Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الداعي إلى رضوانه اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ula memberikan taufik kepada kita untuk bisa berjumpa kembali pada pertemuan dari pembahasan kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Masail Al-I'tiqadiyah, yang mana insyaallah ta'ala pada pertemuan pagi ini kita memasuki subbab pasal yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Baik, seperti biasa kita bacakan teks Arabnya, matannya, kemudian nanti langsung diterjemahkan. Kalau ada yang keliru, insya Allah akan kita perbaiki sama-sama. Baik, yang pertama saya beri kesempatan kepada Bapak Ibnu. Pak Ibnu, silakan dibaca sampai dengan mal muradu bi fitnatil qabr. Nam Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu khamisu al-imanu biyaumil akhir. Ma yaumul akhir? Al-yaumul akhiru huwa yaumul qiyamatil ladzi yub'atsu nasu fihi lil hisabi wal jazaa'. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari kiamat, di mana di mana manusia fihilil hisab akan eh, dihisab wal jaza dan wal jaza dan hari pembalasan. Ya, betul. Limaza sumiya yaumul qiyamati bil yaumil akhir. Yaumul qiyamati bil yaumil akhiri lita'akhurihi anid dunya wala yauma ba'dahu. Kenapa sumiya yaumul kiamat? Kenapa hari kiamat bi yaumil akhir? Disebut hari akhir, hari yaumul, sebab disebut hari kiamat disebut dengan yaumil akhir lita'akhurihi lita'akhir lita'akhurihi. Ma makna lita'akhurihi? Sumiya yaumil qiyamah bil yaumil akhir. Ya, alasan kenapa hari kiamat itu Sebut ya hari akhir. disebut dengan hari akhir. Kenapa?
lita'akhurihi 'anil dunya, karena dia adalah akhir atau dia mengakhirkan dari kehidupan dari dunia. dunia. Wala Wal yaumul yaum ba'da. wala Dan yauma ba'dahu, dan tidak ada nggak hari ada setelahnya. lagi kehidupan setelah maksudnya adalah kehidupan dunia gitu ya, Oh, setelah kehidupan. hari kiamat. Nah, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ma Naam. ma imanu bil yaumil akhir. Al imanu bil yaumil akhiri huwa imanu bikulli ma akhbara bihi Allahu ta'ala fi kitabihi wa akhbara bihi rasuluhu fil ahadi fi sahihati mimma yakunu ba'dal maut. Apa iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir eh, adalah keimanan akhiri huwa biku lima mengimani terhadap sesuatu, Bikulli, beriman atas setiap. beriman atas setiap yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya, dan juga yang dikabarkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih, mimma yakunu ba'dal maut. Tentang apa yang terjadi setelah kematian. Naam, sahih. Maza Thumma yakunu ba'dal maut, yakunu ba'dal mauti fitnatul qabr wa wa azabuhu au naimuhu. Apa yang terjadi setelah kematian? Setelah kematian akan ada fitnah kubur, wa azabuhu au dan siksa, wa azabuhu au atau naimuhu kebahagiaannya, naim. Jadi Mal setelah kematian itu ada azab kubur atau ada kenikmatan kubur. Nah, dan azab atau fitnah kubur ini juga memiliki nama yang lain, yaitu fitnatul barzakh. Nah, nah, Ustaz. karena tidak melazimkan orang yang tidak dikubur lantas tidak mengalami al-barzakh ya. Seperti yang kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang non muslim ya, yang mereka tidak dikubur akan tetapi dibakar ya. Maka ini tidak melazimkan mereka tidak mengalami fitnah kubur, enggak, mereka tetap mengalaminya. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah Firaun ya, yang mana dia tidak dikuburkan. Tapi Allah kabarkan bahwasanya Firaun di sore hari melihat apa? Melihat api Jahannam. Naam. Wallahu taala alam. Lanjut, Ustaz, atau sudah? Wasil. Mal murad Mal muradu bi fitnatil qabr. Al muradu bi fitnatil qabri hiya al al imtihanu wal ikhtibaru lil mayyiti hina yas'aluhul malakan. Eh, apa yang dimaksud dengan fitnah kubur atau ya fitnah kubur, yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah ujian, imtihan, wal ikhtibar, ujian dan
Mana ikhtibar, Ustaz? Nah, selesai ujian juga makna ikhtibar itu. Oh. Ujian wal ikhtibaru lil mayit, kepada orang yang sudah meninggal, mayit, hina yas'alul malaikat, ketika kedua malaikat memintanya. Mungkin kalau imtihan itu lebih kepada apa ya, pemeriksaan atau pengecekan ya. Imtihan itu eh, lebih Menanyai. di bawahnya ikhtibar ya. Ya, Allah Ta'ala alam. Sebenarnya satu hal yang sama, imtihan dan ikhtibar. Tapi mungkin kalau digabungkan, maka imtihan itu lebih kepada pemeriksaan ya. Hmm. Pemeriksaan, diperiksa gitu. Kalau ikhtibar ujiannya. Wallahu Oh. ta'ala alam. Tapi sebenarnya maksud dan tujuannya sama. Yaitu si mayit ini akan ya didatangi oleh malaikat untuk ditanyai pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khair Pak Ibnu. Nah, Ustaz, Berikutnya jazakallah. Pak Willy Abu Ishaq. Ma dalilu ala su'alil malakain fil qabr. Atau baca sampai dengan sampai akhir hadis. Baik, Nah, fadhal. Ustaz. Ma dalilu ala su'alil malakaini fil qabri. Apa dalil pada pertanyaan-pertanyaan dua malaikat di dalam kubur? Hadithu Utsmana ibnu Affana annahu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Hadis dari Utsman ibnu Affan bahwasanya ia berkata, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila farogo min dafni farogo marogo kosong apa? Gimana? Mama ana farogo farogo min dafnil. Selesai. Selesai juga Pak. Dafnil mayyit. Habis dari selesai menguburkan mayit. Oh, nah, apabila Nabi selesai dari menguburkan mayit, ia berdiri di atasnya, kemudian dia berkata, istaghfaru. Bukan Dia di atas berdiri kuburan ya, tapi di samping kuburan ya, karena haram ya berdiri di atas kuburan. Ia berdiri di sampingnya, kemudian ia berkata, mohon ampunanlah bagi saudara kalian. Wasalu lahu. Terputus suaranya. Halo, halo. Suara Pak Abu Ishak terputus. Mikrofonnya masih mute Pak Willy Abu Ishak. Halo? Mic-nya ke mute ya? Iya, Pak Willy Abu Ishak. Mikrofonnya ke mute. Nah, ini. Ya, Udah. Ya, tadi mikrofonnya ke mute. Tadi sampai istaghfiru li akhikum. ya, istaghfiru li akhikum. Mohonlah ampunan kepada bagi saudara kalian. Wasalu lahul tasbita. Wasalu mana wasalu? Itu dari sal ya. Karena dia ini
tujuannya ke orang banyak, berarti apa? Mintakanlah oleh kalian, maksudnya doa sama Allah. Kalian doa sama Allah nih. Lahu kepada si mayit, Hmm. at-tasbih, ya, keteguhan dalam apa? Dalam menjawab pertanyaan nanti. Oh, Itu fil dan amal, mintakanlah. tapi fil amalnya untuk orang banyak. Wasalulahu, dan kalian tolong kalian doakan gitu. Doakan. Dan kalian doakanlah baginya ketetapan. Ya, tasbih, ketetapan, keteguhan, ketabahan. Nah, Ustaz. Fa innahul al'ana yus'alu sesungguhnya ia saat ini sedang ditanya. Ini dalil yang jelas membantah salah satu tokoh yang cukup viral dulu, yang mengatakan, orang ini mengatakan ya, di Indonesia, public figure X ya tidak akan pernah ditanya oleh malaikat maut. Kata dia, kata tokoh ini, karena orang-orang tidak pernah berhenti ya menziarahi ya tokoh X ini. Nah, ini dalil yang kita bacakan sekarang membantah dia. Kenapa? Ya, dia Nabi SAW ya belum beranjak ya dalam hadis, waqafa alaih, bahkan Rasulullah masih berada di dekat kuburannya sahabat yang wafat ini. Kemudian kata Rasulullah, fa innahul ana yus'alu, sesungguhnya si mayit ini sedang ditanya. Nah, maka ini bantahan kepada tokoh yang ada di Indonesia yang mengatakan public figure X ini sampai hari kiamat tidak akan ditanya oleh malaikat. Dalil dia apa? Hanya orang masih ziarah ke kuburannya tokoh X ini. Nah, ini salah gitu ya. Baik, itu hasil. Amma yas'alul malakanil mayyita fil qabri wa ma dalilu ala ma taqulu. Adapun eh, dua malaikat maut bertanya di dalam kubur, dan apa dalilnya atas perkataanmu? Yas'alul malakanil mayyita fil qabri an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Dua malaikat kubur Pak Winnie masih ke mute mikrofonnya barusan. Sepertinya tidak sengaja di unmute ya. Oke. Tapi sampai wad dalil wa ala dzalik. yas'alul malakanil mayyita fil qabri an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Dua malaikat maut bertanya kepada mayit di kuburannya berdasarkan dari an rabbihi, dari di kuburannya dengan tiga pertanyaan, yaitu an rabbihi, siapa Tuhanmu, dan siapa agamamu, dan siapa nabimu. Dalilu ala dzalika qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu mar rabbuka fayaqulu rabbi Allah fayaqulani lahu ma dinuka fayaqulu diniyal islamu fayaqulani lahu ma hadzal rajulu alladhi yu'itha fikum fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulani lahu wa ma ilmuka fayaqulu qara'tu kitaballahi
amantu bihi wasaddaqtu fayunadi munadi fis samai an sadaqa abdi fa aqwishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati waftahu lahu baban ilal jannah. Dalil dari hal tersebut adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuat Dikembalikan. dikembalikan ruhnya kepada jasadnya, dan didatangkan kepadanya dua malaikat lisanihi, dan didudukan Maka roh tadi itu didudukkan oleh dua malaikat. Ya, maka roh tadi didudukan oleh malaikat. Kemudian dua malaikat tersebut berkata kepadanya, siapa Tuhanmu? Kemudian orang tersebut berkata, Tuhanku Allah. Kemudian dua malaikat tersebut berkata kepadanya, apa agamamu? Kemudian ia berkata, agamaku Islam. Kemudian maka dua malaikat tersebut berkata kepada rajul, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Kemudian dia berkata, dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat tersebut berkata kepadanya lagi, dan apa ilmuka? Apa ilmu maksudnya? Dan mana kamu mengilmui semua jawaban tersebut, itu maksudnya. Bagaimana kamu mengilmui semua hal itu? Ilmuka, apa ilmu? Kemudian ia berkata, aku membaca dan aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Fayuna dia dan aku munadin. Aku menyandarkan, bukan Ustaz? Sama. Fayunadi munadin, maka berseru, menyeru. Maka menyerulah seorang penyeru di langit. Maka menyerulah seorang penyeru di langit. Ansara abdi, benarlah hambaku itu. Afrishuhu minal jannah, maka afrishu kemasukannya apa nih? Nah, maka disediakan tempat tidur dari surga. Maka disediakan tempat tidur baginya di surga. Wa'al bisu, dan dipakaikan baginya, dipakaikan untuknya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban, dan dibukakan baginya pintu ke surga. Wa amal kafiru wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi wa ya'tihi malakani wa yujlisanihi wa yaqulani lahu man rabbuka fa yaqulu ha la adri fa yaqulani lahu ma dinuka fa yaqulu ha la adri fa yaqulani lahu madzar rajulul ladzi bu'itsa fikum fa yaqulu ha la adri fa yunadi munadin min ama'i an kadzaba fa afshu lahu minan nar wa ftahu lahu baban ilan nar. Adapun bagi orang kafir, dikembalikan ruhnya ke jasadnya,
kemudian datangkan 2 orang malaikat, kemudian didudukkan eh, didudukan kemudian ia didudukkan dan kemudian dua malaikat tersebut berkata kepadanya, siapa Tuhanmu? Kemudian dia berkata, ha ha, la adri, saya tahu. Kemudian dua malaikat tersebut berkata, apa agamamu? Kemudian orang kafir tersebut berkata, ha ha, la adri, saya tidak tahu. Kemudian dua malaikat tersebut berkata kepadanya, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian, kepadamu? Fayaqulu, dan mereka berkata, dia berkata, ha la adri, aku tidak tahu. Kemudian maka diseru penyeru maka penyeru dari langit, bahwa ia kadzaba, pembohong apa Ustaz kadzaba? Ya, dia telah berdusta. Maka ia telah berdusta, hafrisu lahu minan nar, maka akan hafrisu tadi apa ya? Disediakan tempat tidur dari Paket neraka. maka disediakan tempat tidur baginya dari neraka dan dibutu neraka. Masya Allah, jazakumullah khairan, mumtaz ya. Baik, sedikit faedah tambahan dari hadis yang mulia ini, ya. Orang-orang liberal, ya, dan orang-orang fasik, mereka bercanda dengan hadis ini. Mereka mengatakan, ya, bahwasanya soal ujian itu sudah bocor, kata mereka, sehingga gampang, ya, tinggal kita hafalkan jawabannya, selesai perkara. Nah, maka perkara tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu. Kenapa? Karena yang menjawab, ya, ketika pertanyaan ini diajukan di barzakh itu tidak dijawab menggunakan wawasan pengetahuan, enggak, tapi dijawab dengan keimanan. Ya, makanya orang-orang munafik, ya, khusus munafik, ya, dan orang kafir, mereka mengetahui jawabannya tapi tidak bisa menjawab. Ya, khususnya orang munafik, mereka tahu jawabannya tapi tidak bisa menjawab. Karena yang menjawab itu adalah keimanan mereka. Wa'iyadzubillah. Ini bantahan untuk orang-orang yang mengatakan perkara di alam barzah itu mudah. Ya, cukup menghafalkan jawabannya, maka selesai. Enggak. Tidak semudah itu. Baik. Bahkan, ya, kita gak usah jauh-jauh lah. Ya, tidak usah terlalu jauh kita melihat. Kita lihat saja orang-orang pelaku maksiat, ya, ketika sakratul maut, kemudian kita talqinkan tahlil kepadanya, ya, itu susahnya minta ampun. Ya, pelaku maksiat, apalagi pelaku kesyirikan, ya, ya, kedukun misalnya, itu kita punya pengalaman sendiri gitu ya. Orang-orang yang demikian, ketika kita talqinkan la ilaha illallah, dia hanya tinggal mengulangi saja, hanya mengulangi la ilaha illallah, selesai perkara. Tapi tidak bisa dia, ya, yang diucapkan malah kalimat-kalimat yang lain, ya, haus, haus, haus gitu, ya kan, ya, bahkan ada itu orang lagi sekarat malah nyanyi, ya Allah musta'an, ya billah, nasallallahu alaihi, ya. Maka dalam orang yang sekarat saja, pelaku maksiat, itu sudah
kita talkinkan saja masih belum bisa. Bayangin itu sudah kita pandu. Ya, kita pandu supaya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah ya sebelum dicabut rohnya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Allah nggak izinkan dia. Nah, apalagi ketika di alam barzah, nggak ada satupun yang bisa memandu. Ya, logikanya ini dalam kondisi dipandu saja banyak orang nggak bisa mengucapkan talqin. Asal nggak bisa mengucapkan tahlil. Ya, apalagi ketika tidak ada yang memandu, maka lebih susah lagi perkaranya. Ya, orang pelaku maksiat sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja itu gak mampu mereka. Allah gak kasih izin, Allah gak kasih taufik. Ya, apalagi yang di alam barzakh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak, gitu kan? Maka lebih nggak mungkin lagi. Nah, ini bantahan untuk orang-orang yang mengatakan ya di alam barzakh itu ini kan perkaranya. Cukup menghafal jawaban selesai enggak? Ya. Apalagi orang-orang yang pelaku maksiat kurang hafal apa mereka dengan kalimat tahlil, ya kan? Ya mungkin mereka sering berzikir misalnya yang bid'ah tentunya, tapi nggak bermanfaat, tapi tidak bermanfaat. Wallahu taala alam. Baik, lanjut gilirannya Bapak Dito. Assalamualaikum Pak Dito. Waalaikumsalam Ustaz. Fadal membaca jadi mal asbabul lati yu'adzabu bihal mayyitu fil qabri sampai dengan sampai dengan ini al-ba'th. Baik, fadal. Naam Ustaz. Mal asbabul lati yu'adzabu bihal mayyitu fil qabri wa mad dalilu ala ma taqulu. Apa sebab diazabnya mayit di dalam kubur? Dan apa dalil yang menyatakan hal tersebut? Minna asbabil lati yu'adzabu bihal mayyitu fil qabri jahluhu billahi wa adamu ta'atihi li amrihi wa jahluhu bidinihi wa artikabuhul ma'asiya kal masyi bin namimati. Sebab-sebab mayit diazab di dalam kubur adalah karena kebodohannya terhadap Allah dan tidak taatnya dia kepada perintah Allah. Wajah luhu bidinihi dan kebodohannya kepada agamanya. Wartika buhul ma'asiyah. Apa makna irtikab ya Ustaz? Ya'mal. Dan dia mengerjakan maksiat. Oh. Dan ia mengerjakan maksiat kal ma'syi sebagaimana makna masyi ya Ustaz? Masyi. Kal masyi mengikuti atau berjalan Bagaimana? dengan namimah. Sebagaimana ia mengikuti Namimah. namimah. Itu adu domba boleh, gosip boleh. Tapi Oh, sebagaimana ia belum gosip apa namanya adu domba sebenarnya. Namimah. ya, sebagaimana ia mengikuti adu domba. Ad-dalilu innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Amma hadza fakana la yastatiru min baulihi. Wa amma hadza fakana ala dzalika haditsu bani Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini faqala yamshi bin namimati.
Dalilnya adalah sungguhnya mereka diazab wama wama dan tidak ya Ustaz. Ya, Dan tidaklah mereka diazab fi kabirin dalam hal-hal yang besar gitu Ustaz. ya, maksudnya mereka diazab bukan karena dosa besar. Dosa besar Oh, karena kesyirikan gitu kan. Bukan karena membunuh. nah Ustaz. Dan mereka tidak diazab karena dosa-dosa yang besar. Amma hadza fakana la yastatiru min baulihi. Amma ini adapun ya Ustaz ya. Ya, betul. Adapun hal ini la yastati la yastatiru mana Ustaz? Eh, bisa bermakna tidak menutup ketika kencing. Oh, Gak pakai hijab. tidak menutup. Yastatir itu menutupi ya. Yastatir itu menutupi. Berarti la yastatir tidak tidak bersembunyi. Ah, boleh eh, juga. Tidak bersembunyi ketika kencing. Tidak bersembunyi min baulihi ketika kencing atau buang hajat Ustaz. Ya, boleh. Wa Dan amma hadza kita lihat banyak ya, Mas, subhanallah. Bahkan di Jakarta ini ya, saya sering melihat orang kencing ya di tembok. Ya, kebanyakan tuh ojol ya, ojol berhenti di tepi jalan terus dia kencing, subhanallah. 2024 ya masih banyak orang kencing sembarangan ya. Wah, Ustaz. Apa tuh? Tuasul. nah Ustaz. Wa amma hadza fakana ala dzalika haditsu ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dan hal ini berdasarkan hadis dari Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam Makron tuh melewati ya. melewati kubur ini, dua kubur. Dua kuburan. Nah, bahkan Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata, Yamshi, tadi Yamshi teh, berjalan. eh, Maksudnya orang ini hidupnya itu selalu namimah. Ya, mesti itu namanya berjalan. Tapi berjalan tentu gak mungkin ya kita memahami berjalan dengan namimah. Kan susah dipahami ya. Nah, kita hmm, boleh terjemahkan secara makna saja. Maknanya bahwa orang ini sehari-harinya selalu namimah. Nah, gitu. Cara oke, menerjemahkan gitu. Bermakna. eh, bahwa Nabi melewati dua kubur dan berkata bahwa mereka ini Enggak, dia ini. sehari-harinya, oh dia Satu ini, orang aja. Ya. Satu oh, kuburan dia. oh, bahwa dia sehari-harinya senang mengadu domba. Nah, sahih. Dalam hadis yang lain itu tadi kan disebutkan salah satunya karena tidaknya la yastatirun minal bauli. Ya, dia gak bersembunyi ya ketika kencing ya. Di hadis yang lain ya sahih juga itu disebutkan karena dia tidak cebok. Ya, dia tidak cebok dari kencingnya. Atau dalam hadis yang lain dia tidak menyiram kencingnya. Ya, ada tetesan-tetesan dari kencingnya. Atau semakna dengan hal tersebut ya, berarti ya, hal-hal sekecil apapun yaitu dihisab oleh Allah Jalla fi'ala. Dan subhanallah ya, alam barzahnya adalah indikator
paling jelas, paling clear apakah seseorang akan mendapati kenikmatan atau tidak. Kalau seseorang sudah diazab di barzakh, maka ini alamat jelek. Maka ini alamat jelek. Alamat dia akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan setelahnya. Ya, gerbang pertama adalah barzakh. Kalau di barzakh dia udah susah, maka gak ada harapan dia, ya kecil harapan dia, ya kecuali Allah ampuni dia gitu ya. Tapi kalau di barzakh dia sudah sempit, dia sudah mendapatkan keberatan, kesusahan, ya azab, maka ini adalah awal dari penderitaannya. Sebelum penderitaan yang panjang setelahnya. Ya subhanallah, belum di mahsyar. Di mahsyar itu ya tidak langsung diproses pula ternyata. Nunggu tidak lama sekali. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhadis yang sahih dan itu hadisnya panjang sekali. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya diminta oleh umat manusia untuk ya Rasulullah memohon kepada Allah agar disegerakannya hisab. Bayangkan, ternyata menunggu itu berat juga, ya. Bukan orang-orang pelaku maksiat yang mereka tahu mereka bakal jelek akhirnya mereka, tapi mereka meminta disegerakan saja. Karena menunggu di masa itu lebih berat lagi persoalannya. Wa'iyadzubillah, ya. Dan hanya hadisnya panjang sekali. Di hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa ternyata Allah Jalla fi'ala memiliki nama-nama yang lain ya, yang kita belum ketahui selama di dunia. Ya, kemudian kita mengetahui ya bagaimana ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya syafaat al-kubra gitu kan, yang tidak dimiliki oleh para rasul lainnya, begitu kan. Namanya umat manusia ya meminta kepada Adam, wahai Adam, minta sama Allah Ta'ala supaya disegerakan hisab. Bukan Nabi Adam belum bisa, beralasan beliau pernah terjatuh pada sebuah dosa. Kemudian beralih kepada Nabi yang lain, ya Nabi Musa, ya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menolak, gak bisa. Kenapa? Karena saya pernah bohong dulu, tauriah. Saya pernah tauriah dulu ya, untuk menyelamatkan Hajar dari raja yang cabul. Ya, kemudian beralih ke yang lain, Nabi Musa alaihissalam. Terus sampai terakhir ya manusia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa kepada Allah untuk disegerakannya hisab. Jadi hadisnya panjang sekali ya. Kita bisa mendapatkan banyak faedah dari hadis tersebut. Ya, ini dua perkara, ya perkara buang air sama perkara namimah yang dianggap ya sepele. Ya, maka kata Rasulullah SAW belum mengatakan ya wa ma yu'adzibani fil kabir. Ya, mereka enggak diazab karena hal-hal yang besar. Maksudnya orang-orang ini, dua kuburan ini, ternyata mereka disiksa malah karena hal yang disepelekan. Ya, maka kalau perkara membunuh misalnya, berzina, wa'iyadzubillah, maka make sense ya. Oh iya wajar, dia disiksa karena dia berzina, ya wa'iyadzubillah. Oh iya wajar, dia disiksa karena dia membunuh, masuk akal, gitu kan. Nah tapi ini mereka ya disiksa karena masalah buang kecil, ima dia tidak cebok ya, atau karena dia cebok tapi nggak bersih ya, entah mungkin kececeran di mana-mana kencingnya ya, atau karena dia tidak menutupi tempat dia kencing. Makanya saya kalau gak suka itu kencing di masjid atau tempat umum yang hanya
Bahkan nggak ada sekatnya. Ya subhanallah. Saya pernah cek ada sebuah masjid sunnah gitu kan, ya. Dia punya tempat kencing yang terbuka, jadi nggak ada sekat sama sekali. Ada yang di dalam toilet. Nah, subhanallah. Kok bisa-bisanya ya orang itu nyaman kencing tanpa ada hijab. Nah, ini dosa nih, ya. Gak boleh, haram, ya. Bahkan dalam hadis yang dibawakan oleh penulis, beliau membawakan pendalilan tentang orang kencing gak pakai hijab. Ternyata itu diazab oleh Allah Jalla fi'ala. Ya maka hati-hati ya, kita jangan ikut-ikutan kencing tanpa hijab. Ya, kalau memang kita mau kencing di tempat umum, maka usahakan ada hijabnya. Minimal di toilet, ya, minimal di toilet. Nah, kemudian dosa kedua yang dibawakan oleh penulis yaitu namimah, ya, gosip, ya, menggosip atau adu domba. Nah, ini lebih besar perkaranya. Baik, lanjut. Yang terakhir ini ma al-ba'fu. Pak Dito, mohon dilanjutkan terakhir. Naam, Ustaz. Mal ba'tsu, apa itu kebangkitan atau hari kebangkitan? Al ba'tsu huwa an yab'atsullahu man fil kubur. Hari kebangkitan adalah ketika Allah membangkitkan manusia dari kubur. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala, Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan Atau dibangkitkan. sesumbar lebih tepat kayaknya. Sesumbar, zama sesumbar gitu. Ya, lebih pas maknanya ya. Zama itu Nah, sebetulnya mengklaim sebetulnya. klaim. Mengklaim, tapi supaya lebih mantap, lebih enak kita pakai makna sesumbar. Nah, Ustaz. Karena ada kesombongan di dalamnya kan. Iya, Ustaz. Orang-orang kafir sesumbar bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Jazakallah khair, Pak Dito ya. Berikutnya Bapak Baharudin, tafadhol langsung. كيف حال الناس حين يبعثهم الله وما الدليل على ما تقول. Bagaimana keadaan manusia ketika Allah membangkitkan mereka? Wa ma dalilu ala ma taqul, dan apa dalil atas apa yang kamu katakan? Yab'atsullahu an-nasu hufatan uratan ghurlah. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang dan belum dikhitan. Wadalilu hadithu Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlah. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang dan belum dikhitan. Qultu, aku katakan, kata Aisyah, ya Rasulullah,
an-nisa war rijal. Ya Rasulullah, apakah para perempuan dan para laki-laki jami'an seluruhnya? Kalau begitu yanzuru ba'duhum ila ba'd, mereka akan saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'duhum ila ba'd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, perkara pada saat itu adalah lebih besar daripada mereka saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Sedikit faedah terkait hadis ini ya. Mungkin sebagian orang akan mengira masa iya sih ya di mahsyar orang gak ngelirik satu sama lain, masa iya sih. Nah, maka sebenarnya kalau kita lihat ya kondisi paralel ya ketika gempa bumi misalnya di sebuah perumahan atau di apartemen itu saya pernah mengalami waktu itu. Saya punya tetangga saya ya, ketika gempa bumi itu mereka udah gak mikir lagi, yang pakai handuk, yang cuma pakai sarung aja ya. Mereka sudah nggak mentingin si Fulan sama si Alan, cuma pakai handuk, yang penting semuanya selamat. Itu baru dunia gitu kan, baru perkara gempa bumi nih. Nah maka apalagi di mahsyar ya, perkaranya besar. Maka kata Rasulullah SAW, al-amru asyad, ya perkaranya besar ya. Orang udah gak mikirin nih, orang mau gak pakai baju mau enggak gitu kan. Nah, gitu ya. Tuasil mal hisabu. Al-hisab, apa itu hisab? Al-hisabu huwa ayyuhasibullahu al-khalq ala amalih wa yujziyahu alaih. Hisab adalah Allah menghisab atau menghitung makhluk atas amalannya dan membalas atasnya, memberikan balasan atasnya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguhnya inna ilaina iyabahum. Apa itu Ustaz? Sesungguhnya kepada kami lah mereka kembali. Ilaina iyabahum, kepada kami mereka kembali. Sungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sungguhnya kepada kamilah perhitungan mereka. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ketika semua dibalas, setiap manusia dibalas dengan apa yang dia lakukan. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari itu. Sungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Mal muradu bil hisabil yasir, apa yang diinginkan dengan hisab yang mudah? Sa'altu Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah faqalat, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hisabul yasir, apa itu hisab yang mudah? Qala, Nabi menjawab, ayyanzura fi kitabihi fatajawaza anhum, yaitu dia melihat kepada kitabnya, fatajawaza anhum. Apa makna fatajawaza? Maka dia melewati hal itu, melampaui atau melewatinya. Dia melihat kitabnya, kemudian fatajawaza anhum, dia melewatinya. Manil ladzi sayuhasabu hisaban yasira, siapakah yang akan dihisab dengan hisab yang mudah? Al-mu'minul ladzi utiya kitabahu biyaminih, biqaulihi ta'ala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Seorang mukmin yang diberikan kitabnya
dengan dari arah kanannya. Atau Dengan dari tangan tangan kanannya. kanannya boleh juga. Atau Dengan menerima dari tangan kanannya. tangan kanannya, melalui tangan kanannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah dengan tangan kanannya, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang ringan itu, wallahu ta'ala alam, di antara penjelasan para ulama adalah seseorang yang diperlihatkan amal perbuatannya, ya, tapi hanya sebatas diperlihatkan saja. Ya, udah, setelah diperlihatkan selesai udah. Itu di antara hisab yang Allah ringankan. Atau yang paling mumtaz, yang paling sempurna adalah seseorang, ya, masuk surga tanpa hisab. Ini yang paling bagus sekali, ya. Ya, masuk surga tanpa hisab. Ini juga termasuk hisabun yasira, ya, hisab yang mudah. Ya, semoga Allah Jalla fi'ala yang mentakdirkan kita untuk mendapat hisaban yasira. Karena ketika Allah Jalla fi'ala mentakdirkan kita mendapat hisaban yasira, maka insya Allah Ta'ala Allah memudahkan kita yang melewati jalan-jalan tersebut. Ya, kaidahnya apa? Kalau Allah telah mentakdirkan sesuatu, maka Allah mudahkan. Maka kita berdoa sama Allah. Ya Allah, takdirkan ya Allah. Ya, takdirkan supaya ya hamba mendapatkan hisaban yasira. Allahumma amin. Tuasil. Hal ijra'ul qisasi bainal ibadi min al-hisab. Hal ijra'i. Ma mana ijra'i? Apakah penegakan kisas, ya? Apakah penegakan kisas di antara hamba-hamba tersebut akan dihisab, ya? Apakah perbuatan khusus di antara hamba itu akan dihisab? Wa mad dalilu ala ma taqul, dan apa dalil terhadap apa yang kamu katakan? Na'am. Fayuqtasu lil madlumi min adh-dhalim. Ya, betul. Fayuqtasu akan di apa itu? Fayuqtasu. Gimana? Ma makna Fayuqtasu. fayuqtasu? Balasannya fayuqtasu lil mazlumi min adh-dhalim. Orang yang al-mazlum, ya, orang yang al-mazlum itu orang yang terzalimi akan mendapatkan ini Dzalimi. qisas. Akan mendapatkan qisas, akan dibalas, ya, atas orang yang zalim. Nah, orang yang dizalimi akan mendapat pembalasan dari orang yang zalim, orang yang menzaliminya. Ad-dalilu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqada lisyatil jalha'i min asyatil qarna. Betul-betul hak akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai kambing yang tidak bertanduk akan dikembalikan haknya terhadap kambing yang menanduknya, yang memiliki tanduk. Sampai akan dikembalikan, ya, hak, atau maksudnya akan dibalas. Allah akan membalas, ya, kambing-kambing yang punya tanduk tapi dia malah menyanduk yang gak punya, malah menyanduk kambing yang tidak punya tanduk. Ya, kayaknya zalim, gak boleh, ya, gak setara. Kalau menanduk artinya kambing yang gimana? Artinya kambing saja Ustaz itu dikisos, apalagi manusia, begitu Ustaz ya? Nah, bahkan
di yaumul hisab, ya, kata hewan Allah balas. Hewan yang nggak ada surga nerakanya, jumhur ulama sepakat hewan tidak ada surga nerakanya. Tapi Allah balas. Karena nggak ada kezaliman di hari kiamat. La zulma yaumil qiyamah. Nggak ada kezaliman sama sekali hari kiamat. Nggak ada kezaliman. Semuanya dituntaskan. Ada kisos di wajah hisab. Karena sampai perkara yang kita nggak pernah terfikirkan. Ya, kambing yang punya tanduk menyerang kambing yang nggak punya senjata. Kan itu senjata ya, tanduk itu senjatanya kambing ya. Ini nggak adil. Harusnya kan sama-sama punya senjata gitu kan. Tapi ini malah hewan yang punya senjata menyerang hewan yang tidak punya senjata. Maka di hari kiamat Allah balas. Setelah dibalas apa yang terjadi kawan? Allah tahu nggak? Setelah selesai kisos antar hewan, apa yang terjadi atas mereka? Mereka dijadikan tanah, Ustaz. Sahih. Dan di dalam surat An-Naba ya. Makanya orang-orang kafir apa Fayaqulul alam-alam mereka kafiru orang ya kafir ini? fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sahih. Orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Aduhai, seandainya saja, seumpamanya saja, ya saya menjadi tanah saja. Mengapa mereka mengatakan ucapan ini? Karena mereka melihat hewan itu yang zalim setelah selesai kisos udah selesai perkaranya. Mereka menjadi tanah abu. Nah, orang kafir melihat hal ini iri mereka. Ya enak betul ya hewan-hewan ini ya. Enak betul ya. Habis dikisos mereka selesai perkaranya jadi tanah. Makanya mereka berangan-angan. Ya laitani kuntu turaba. Aduhai, seandainya saja saya seperti hewan. Ya, tapi enggak ya. Ya, manusia dan jin, ya, jin juga ya jumhur ulama mengatakan jin juga ya mendapatkan hisab kemudian akhirnya adalah surga atau neraka. Ya, baik. Berikutnya berapa kita mulai dari awal lagi ya. Bukan ada pertanyaan ya sebelum kita lanjutkan. Ya kayaknya masih banyak ya. Ya memang kalau bab tentang yang akhirnya paling paling banyak memang ya. Bab tentang hari kiamat ini bab yang paling panjang ya dalam kitab ini. Bahkan sampai membahas surga, subhanallah. Pembahasan surganya itu panjang banget. Ya dan faedahnya banyak banget. Ya. Lalu bahas neraka ya, gimana ya bagaimana neraka itu ya dalam hadis sahih. Insya Allah akan datang pembahasannya itu di apa ya diikat pakai rantai ya pakai rantai yang rantai ini ya ada ya dalam semuanya hadis ya 70.000 tali rantai ya yang mana satu tali itu ditahan oleh 70.000 malaikat. Oh, subhanallah. Dan dia gak bisa diem ya. Subhanallah. Wah, akbar. Ya kita membahas makhluk saja ya membuat kita semakin kagum ya betapa besarnya Allah Jalla fi'ala. Neraka aja sampai segitunya gitu kan. Allah musta'an. Bukan ada pertanyaan? Ada, silakan. Afwan, Ustaz mau bertanya Fadhal Pak Ibnu. terkait dengan tadi saat buang air kecil. Ya. Di mana tadi Ustadz juga bilang bahwa terkadang melihat ada orang yang kencing sembarangan. Pertanyaannya untuk suatu kondisi darurat di mana kita sedang dalam perjalanan sementara tidak ada WC,
saya belum dapat ilmu dari apa namanya kitab ataupun dari ini pedoman yang bisa kita ikuti untuk hal tersebut, Baik, baik. untuk buang air di kala Baik. darurat. Nah, Ustaz. Dalam perjalanan ya kasusnya ya. Nah, Ustaz. Ya, Allah Ta'ala alam, kalau memang sudah sangat darurat sekali ya, usahakan ya sekurang-kurangnya menjaga dua hal ya. Memang kita lagi di perjalanan ya, udah gak bisa lagi nih, udah mau tumpah gitu kan. Maka sekurang-kurangnya pastikan menjaga dua hal. Pertama ya, memastikan membersihkan ya, mencebok ya, boleh pakai batu, boleh pakai daun ya, syukur-syukur kalau ada air ya. Itu pertama ya, itu harus dipastikan dulu. Kalaupun memang harus kencing di jalan gitu ya, udah darurat. Yang kedua, pastikan tidak ada yang melihat. Nah, itu tinggal diakali saja, misalnya mobilnya dipepetin ya, sehingga kita ya punya hijab berupa mobil kita punya hijab berupa mobil kita. Itu kalau mobil ya. Kalau motor gimana? Mau alam ya. Ya, mungkin bisa cari masjid. Kalau motor lebih gampang lah ya. Kalau motor lebih gampang. Kenapa? Kita bisa mampir di Indomaret, Alfamaret, gitu kan. Bisa mampir ke masjid, gitu kan. Atau layanan publik itu pasti ada toilet yang boleh dipinjam. Gitu. Gitu Pak Ibu ya. Pastikan menjaga dua hal ini. Nah, Ustaz, Ya, Afwan Ustaz, agak terputus tadi. Berarti tadi untuk ceboknya kita pakai batu atau daun. dia agak terputus. Nah, Afwan. Ya, pakai kalau kalau tidak ada air, ya kalau tidak ada air, ya ini sudah mentok ya, air nggak ada misalnya, Iya. maka pakai batu atau tisu atau daun. Oh, nah Ustaz. Ya, Wallahu ta'ala alam. Itu kalau sudah mentok ya. Tapi usahakan lah, minimal adalah air buat cebok dikit aja. Kan cebok kan 3 kali kan. Paling pakai sebotol air dengan tutupnya botol, misalnya cukup kok. Kayak betul banyak gitu ya. Nah, Baik, jazakallah khair. Wallahu ta'ala alam. Yang lain aja. Baik, ini kalau kita lanjutkan masih panjang ya, kita nggak bisa selesai kan. Karena memang pembahasan pembahasan tentang iman kepada hari akhir ini memang panjang sekali pembahasannya. Kita tadi baru sampai tentang ini ya, kisos ya, kisos di Ustaz. antara makhluk ya. Ya, silakan. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kalian, wahai para sahabatku, siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, mereka yakni para sahabat menjawab, innal muflis al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut di sisi kami atau menurut kami ya Rasulullah adalah siapa yang tidak memiliki dirham atau uang dan tidak memiliki mata. Mata itu perhiasannya, Harta benda. barang-barang. Harta Qala benda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Ustaz, Mata maknanya adalah harta benda. bangkrut menurut di sisi kami tidak memiliki harta benda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah siapa yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, pahala puasanya, dan pahala zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tetapi dia juga mencaci maki si ini, menuduh si itu, memakan harta orang. Fayaqtassu hadza min hasanati. Maka orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Wa hadza min hasanati, dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuh qabla an yuqtassa ma alaihi minal khataaya ukhidha min khataayahum faturiha alaihi thumma turiha finnar. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, ini ditebus dosa-dosanya, Afwan ya, Ana tadi kelempar ya. Afwan. ma awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, apa yang pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat. Wa mad dalilu ala ma taqul, dan apa dalil terhadap apa yang kamu katakan. Wa inna awwala ma yuhasabu bihil abdu salatuhu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sungguhnya yang pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah amalan salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya baik, maka sungguh dia telah aflaha, sungguh dia telah beruntung, wa anjah, dan dia telah Lolos. fa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan kalau salatnya rusak, maka sungguh khaba wa khasir, dia merugi dan khaba, dia celaka dan merugi. Fa in taqasa min faridatihi shan taqasa min al-faridah, apa yang fayukammala biha man taqasa min al-faridah, maka disempurnakanlah dengannya, dengan amalan-amalan sunnah itu, apa yang kurang dari amalan-amalan wajibnya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian begitulah amal-amal lain diperlakukan seperti itu. Baik, jazakumullah khairan Pak Bahaluddin ya. Jazakumullah khairan. Mumtaz, barakallahu fikum. Sedikit faedah saja ya tentang hadis sebelumnya, tentang orang-orang zalim ya. Mereka akan dikisos ya, kezaliman mereka dengan cara ya, kezaliman yang dia lakukan dibayar dengan kebaikan dia. Ya, kalau dia pernah memukul orang, memfitnah orang, ya, semua kezaliman apapun itu, maka akan dikisos. Bagaimana cara membayarnya? Dengan pahala yang dia punya. Maka pahala yang dia punya sebagai ganti atas kezaliman yang dia lakukan. Ya, kalau sudah punya amal, gimana caranya? Maka ya, dosa-dosa dari orang yang terzalimi akan dilempar kepada dirinya. Ya, kalau sudah punya kebaikan sama sekali yang bisa dia gunakan untuk membayar kezalimannya, maka dosa-dosa dari orang-orang yang dia zalimi akan dilimpahkan kepada
dirinya. Wa'iyadzubillah. Maka inilah yang disebut oleh Rasulullah al-muflis, ya, orang yang bangkrut, ya, susah-susah naik haji, umrah, puasa Ramadan, ya, sedekah, akan tetapi kezalimannya merata di mana-mana. Ya, ini rugi dia. Dia susah-susah bawa amal pahala, akan tetapi ternyata malah minus, malah minus, ya. Walhamdulillah. Dan semoga ini menjadi perhatian kita. Usahakan jangan kita berbuat zalim kepada siapapun, ya. Jangan kita berbuat kezaliman kepada siapapun, ya. Karena muflis nanti, ya, rugi kita. Sudah capek-capek beramal, ternyata di akhir akhirat malah minus, ya. Bukan nol lagi, malah minus. Walhamdulillah. Mungkin sekian yang bisa kita pelajari pada hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz.